Namaku Maria, dan aku seorang introvert. Kumpulan orang, pesta yang sangat ramai, dan menjadi pusat perhatian? Gak, makasih. Aku tahu aku gak terdengar seperti cewek yang sering keluar dan minum, tapi aku sering mabuk. Apa kalian percaya? Dan ternyata saat aku mabuk semuanya jadi mimpi buruk. Ngeri. Semuanya dimulai beberapa tahun yang lalu saat sahabatku Kimberly mengadakan pesta piyama untuk ulang tahunnya. Aku gugup tentang hal itu karena ada beberapa cewek yang gak aku kenal diundang. Tapi aku gak mau mengecewakan sahabatku, jadi aku ikut saja. Kami makan malam dulu, di pan pizza dan keju goreng. Yum. Lalu tiba-tiba perilakuku menjadi aneh. Aku gak bisa berhenti menertawakan setiap hal kecil. Lalu aku keliling rumah pura-pura jadi pesawat terbang dan menggantung kepalaku di jendela dan mulai melambaikan tangan ke orang asing yang lewat. Aku gak ingat semua ini, tapi salah satu cewek lain merekamku dan mengunggahnya ke halaman media sosialnya. Besoknya di sekolah, semua orang menunjuk dan menertawakanku. Ternyata video itu menjadi viral. Aku cuma gak tahu kenapa aku bertingkah seperti itu. Itu sangat di luar karakterku. Lalu segalanya jadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Suatu kali saat aku selesai makan siang di kantin sekolah dan 15 menit kemudian saat aku keluar dari sana, aku mulai merasa pusing. Seorang cewek yang sering menatapku dengan jijik melewatiku dan aku membentak, "Apa yang kamu lihat?" Lalu aku menamparnya. Cewek ini terlihat merah, jadi dia memukulku kembali. Seorang guru harus memisahkan kami, dan aku dikirim ke kantor kepala sekolah. Dia menuduhku sedang mabuk dan memanggil ibuku. Seperti yang bisa kalian bayangkan, ibuku sangat marah dan menghukumku selama sebulan penuh. Dan memotong uang sakuku karena dia kira aku pakai uang itu untuk beli alkohol. Aku bilang padanya kalau aku nggak minum alkohol, tapi dia nggak percaya aku. Aku sangat bingung. Aku nggak ngerti kenapa hal-hal aneh ini terjadi. Aku cuma ingin kehidupan yang tenang, jadi kenapa kepribadianku tiba-tiba berubah? Kemudian pada hari ulang tahun adik perempuanku, sekitar 10 menit setelah makan sepotong kue buah, tiba-tiba aku mulai berkeringat dan merasa pusing. Aku mulai tertawa tanpa alasan, mengobrol omong kosong, lalu jatuh dari tempat dudukku. Semua orang menatapku dengan bingung. Akhirnya, ibuku menyadari kalau ada sesuatu yang gak beres dengan badanku. Dia membawaku menemui banyak spesialis, tapi mereka gak tahu apa-apa. Kemudian akhirnya seorang spesialis memberiku diagnosis. Ternyata aku mengalami kondisi langka yang disebut auto-brewery syndrome. Ini menyebabkan sistem pencernaan secara otomatis memfermentasi secara endogen. Kemudian ketika aku mengkonsumsi gula atau pati tubuhku menghasilkan alkohol yang membuatku mabuk. Untuk mengontrol serangan mabuk yang tiba-tiba seperti itu, aku harus secara drastis mengurangi makanan bergula dan bertepung serta minum obat. Seperti yang bisa kalian bayangkan, gak bisa makan jenis makanan ini sama sekali gak menyenangkan. Aku suka permen dan coklat, dan aku suka pretzel. Yang kebetulan salah satu makanan yang paling banyak mengandung pati di luar sana. Ini membuatku sangat kecewa. Selama 2 tahun hidup dengan kondisi ini, aku sudah terbiasa. Aku sudah menemukan pengganti makanan seperti kentang goreng dan roti paleo. Ini bisa merepotkan di restoran karena aku benci dilihat sebagai pelanggan yang aneh dengan daftar permintaan yang panjang. Tapi gak selalu seburuk itu karena aku akhirnya tahu bagaimana mengontrol asupan gulaku. Jadi kukira aku udah belajar jadi remaja normal dan menjalani kehidupan yang cukup normal. Ya, setidaknya sampai aku berakhir menyukai seorang cowok lucu dari kelasku bernama Scott. Jadi cewek pemalu kayak aku, tentu aku gak bisa mengatakan perasaanku kepadanya. Tapi kupikir sindrom langkaku bisa membantuku melakukan ini. Jadi di pesta ulang tahun Kimberly, ketika Scott memberikanku sepotong kue coklat, langsung kuambil dan kumakan. Dalam waktu singkat, aku mulai merasa lebih percaya diri. Dan gak lama kemudian, aku berani meminta lagu dan bernyanyi dengan percaya diri di depan semua orang. Aku pilih menyanyikan lagu Harry Styles, Adore You. Dan aku mendedikasikannya untuk sahabat terbaikku Kimberly. Tapi ketika aku menyanyikannya, aku melihat ke arah Scott. Malamnya, Scott mengirimkan pesan untuk menanyakan apa aku sudah pulang, lalu kami ngobrol terus. Tapi keesokan harinya, ketika Scott memanggilku di koridor, aku cuma berani menyapanya dengan senyum canggung sambil malu-malu. Karena kekurangan gula, aku kembali menjadi cewek pemalu seperti biasa. Kemudian di pelajaran literatur Inggris, guru mengelompokkanku dengan Scott untuk menampilkan pertunjukan klasik Shakespeare. Dia memainkan peran Romeo dan bertanya apa aku ingin menjadi Juliet. Oh, untuk cewek pemalu, pendiam, dan gagap sepertiku, tampil di depan seluruh kelas sepertinya gak bisa kubayangkan. Tapi aku gak mau orang lainnya jadi Julietnya. Jadi aku memberanikan diri dan bilang ya. Jadi sebelum setiap latihan dan tentu saja pertunjukan resmi, aku makan beberapa permen. Penampilannya sangat sukses dan setelah itu Scott mengajakku pergi ke pesta ulang tahun temannya bersama dengannya. Aku sangat cemas, tapi kupikir jika aku mabuk karena makanan, semuanya akan baik-baik saja.
Selama pesta, aku sangat gugup dan merindukan kepercayaan diri saat aku makan terlalu banyak permen dan buah-buahan seperti yang sering kulakukan. Biasanya aku tahu berapa banyak yang harus dimakan, jadi masih bisa kontrol. Tapi karena gugup aku jadi berlebihan. Sisa malam itu sangat kabur. Tapi Scott bilang kepadaku kalau aku tertawa seperti orang gila, berjalan miring, dan aku bahkan memeluk leher temannya Freddy dan mencium pipinya yang menyebabkan pacar Freddy menamparku di depan semua orang. Meski Scott marah padaku, dia tetap mengantarku pulang. Aku mencoba mengucapkan permintaan maaf kepadanya, tapi aku sangat mabuk sampai aku muntah di pangkuannya. Aku malu sekali. Tetap saja, sebagai cowok yang manis, dia mengantarku masuk dan ibuku membawaku ke tempat tidur. Lalu ibu menjelaskan kondisiku kepadanya. Ketika kami bicara selanjutnya, dia benar-benar memahami dan berkata kepadaku kalau dia menyukaiku apa adanya. Dan bahwa aku gak perlu makan makanan yang buruk untuk merasa lebih percaya diri. Aku tahu aku salah menyalahgunakan kondisiku. Versi diriku yang mabuk dan percaya diri adalah kekacauan yang sembrono dan aku gak mau menjadi dia lagi. Kadang-kadang terasa sulit terutama karena aku merasa acara sosial sangat canggung dan tidak nyaman. Tapi aku tahu aku harus mengikuti petunjuk dokter untuk bisa mengontrol kondisiku. Sekarang aku coba bangun kepercayaan diri daripada cuma mengandalkan semburan kepercayaan palsu yang diberikan makanan bertepung kepadaku. Aku tahu ini gak mudah. Tapi sekarang aku menyadari kalau ada banyak orang di luar sana yang menyukaiku. Hai, aku Saskia, dan aku seorang mahasiswa. Aku tinggal dengan teman sekamarku Eli. Kadang-kadang dia menyenangkan, tapi di lain waktu dia bisa jadi sangat serius. Selain itu, seringkali dia benar-benar gak bisa dipisahkan dengan pacarnya yang menyebalkan, Brad. Karena aku selalu melihat mereka berciuman, sangat menjijikkan. Tapi berkat mereka, aku bisa berada di dekat orang yang kusuka. Lalu aku sendiri entah gimana menghancurkan semuanya. Aku suka film romcom dan aku benar-benar suka. Jadi wajar saja saat ada film romcom yang kelihatan luar biasa ini tayang di bioskop, aku ingin nonton pada tanggal rilisnya. Awalnya Ellie setuju untuk pergi dan menontonnya bersamaku, tapi kemudian sehari sebelumnya dia membatalkannya. Ini membuatku marah karena dia sudah janji padaku. Jadi aku membuntutinya di sekitar rumah kami dan terus mengomelinya tentang hal itu saat dia mencoba memasak, belajar, dan ngobrol di telepon dengan Brad. Semua omelanku terbayar saat dia akhirnya menyerah dan setuju untuk datang. Tapi dengan syarat kalau Brad juga ikut. Ini menyebalkan karena aku sama sekali gak suka dia ada di sana. Selain itu aku gak mau jadi obat nyamuk di antara mereka berdua. Maksudku situasinya pasti canggung. Aku mengeluh padanya karena merusak malam cewek kami. Dan bilang kalau dia teman yang payah. Lalu dia menyarankan agar teman Brad, Trent, juga ikut. Trent akan ikut. Dia itu seperti harta karun. Maksudku tingkat keimutannya 10/10. Aku sudah melihatnya beberapa kali di sekolah dan diam-diam menyukainya meskipun dia tidak mengetahuinya. Aku sangat senang bertemu Trent dengan benar. Jadi aku menata rambut, merias wajahku dan memakai gaun yang sangat imut ini. Mungkin itu adalah durasi terlama yang kuhabiskan di depan cermin sepanjang hidupku. Aku mau membuatnya terkesan lalu mungkin dia bisa menjadi pacarku dan aku bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Ellie dan aku muncul di teater sebelum mereka. Waktu terus berjalan dan aku tetap terpaku di pintu masuk. Kalau membahas rencana, aku selalu datang tepat waktu. Aku benci saat seseorang terlambat. Maksudku gak sulit untuk tepat waktu. Ya ampun, mereka terlambat hampir setengah jam. Ada apa dengan mereka? Aku marah, sangat marah. Kemarahan menumpuk di dalam diriku. Aku kaget gak ada uap yang keluar dari telingaku. Tapi kemudian, tiba-tiba, Brad dan Trent berjalan melewati pintu masuk dan sesaat semua kemarahanku lenyap. Trent memakai kemeja biru tua, warna favoritku, dan terlihat sangat seksi. Kemarahanku langsung mencair dan aku mendapati diriku tersenyum padanya. Dia berkata, "Maaf kami terlambat, jalanan macet dan ketika kami datang." Sebelum dia selesai, aku berkata, "Gak apa-apa." Ellie menatapku dengan aneh dan hendak mengatakan sesuatu tapi aku memukul lengannya untuk menghentikannya. Dia tahu kalau aku benci orang yang telat. Para cowok bilang mereka lapar jadi kami beli makanan. Aku sangat lapar sampai perutku keroncongan tapi aku gak ingin terlihat serakah di depannya. Kedua burung cinta itu berjalan bergandengan tangan di depan meninggalkan kami di belakang. Kami berjalan dalam diam. Aku ingin bicara dan gak melewatkan kesempatan untuk menatap wajahnya. Tapi karena aku gak mau terlihat murahan, aku memilih diam. Saat itu perutku bersuara sangat keras tapi dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar. Dia sangat manis. Yang lain memesan puff.
Tapi apa kalian bisa memakannya tanpa membuat mulut kalian menjadi berantakan? Aku mencoba membuat tren terkesan, bukan membuatnya takut. Jadi untuk tetap aman, aku pesan biji kentang. Dan aku cuma makan 2 meskipun aku pecinta kuliner. Selama film, Ellie dan Brad menempati kursi sudut, jadi aku duduk di sebelah Mas Manis ini. Film dimulai dan mereka beraksi. Aku gak sedang menguping, tapi mau gak mau aku mendengar suara-suara aneh dari mereka. Trent tersenyum padaku, kurasa dia mendengarnya juga. OMG, lesung pipitnya. Kalian tahu, aku suka lesung pipit. Dia kelihatan lebih tampan dalam cahaya redup. Setiap kali adegan romantis, aku membayangkan aku dan dia melakukannya. Aku tahu aku harus bersabar, tapi aku nggak bisa. Semuanya berjalan dengan baik ketika tiba-tiba bau yang sangat gak enak masuk ke hidungku. Itu gak buruk, tapi menjijikkan. Lebih parah dari telur busuk. Ya, itu bau kentut. Barisan kami cuma ada 4 kursi dan terbukti bahwa seseorang di antara kami telah melakukan kejahatan. Itu sangat memalukan. Lebih parah lagi, mataku berkaca-kaca karena bau busuk. Kami semua melontarkan tatapan aneh di antara kami. Lalu Ellie berkata, "Jujur saja, siapa yang melakukannya?" Aku menjawab, "Hei, yang benar saja, aku tahu siapa itu." Dia menjawab, "Apa buktinya?" Dan aku berkata, "Kamu selalu melakukannya di rumah." Dia tersipu merah padam dan Brad tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mempermalukannya. Tapi sayangnya, aku harus membayar harga yang sangat besar untuk ini. Dia menyeringai padaku lalu berkata, "Ya, semua orang tahu siapa yang makan kentang hari ini." Ah, memalukan sekali. Cuma aku yang makan kentang. Mereka tertawa dan dari mereka semua, Trent adalah orang yang paling keras tertawa. Selama sisa film, Trent terus menatapku dan tertawa. Yang paling menyebalkan lagi, pelaku kentut tetap menjadi misteri. Kemudian keluar dari bioskop, aku menjatuhkan lipstikku ke lantai dan harus membungkuk untuk mengambilnya. Suara kentut keras keluar dariku. Semua orang di dunia ini bisa mendengarnya. Dan ya, termasuk Trent yang berdiri tepat di belakangku. Mereka semua tertawa dan aku cuma berdiri di sana dengan malu. Lebih parah lagi, mereka pasti berpikir bahwa kentut sebelumnya itu ulahku juga. Tapi tidak. Kentutku bahkan gak berbau. Kentutku seperti udara segar dan bisa benar-benar normal tanpa disadari jika tidak terdengar seperti bom. Itu adalah momen paling canggung sepanjang hidupku. Gak mungkin Trent menyukaiku sekarang. Ini payah. Begitu aku sampai di rumah, aku bergegas ke kamarku dan tetap di sana. Aku gak mau melihat Ellie yang sombong. Aku gak ingin melihat siapapun lagi. Malam itu aku cuma berbaring dan menatap langit-langit, khawatir tentang bagaimana hidupku akan berjalan. Karena kentut orang yang aku sukai menertawakanku. Mungkin sekarang membenciku dan mengira aku seorang pecundang. Sekarang kami gak pernah bisa menjalin hubungan bersama atau menikah dan punya anak. Itu bagaikan perusak hidup. Aku akan berakhir menjadi cewek kucing gila. Atau lebih buruk lagi, terjebak dengan kutu buku aneh di kampusku bernama Kersen, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyukaiku. Sebuah pesan tiba-tiba datang. Hatiku berdebar. Itu dari Trent. Apa perutmu baik-baik saja? Itu sangat memalukan. Apa aku bisa melewatinya? Itu gak lucu, smiley face. Balasku. Kemudian, aku kaget saat dia menjawab dengan, "Aku cuma mau mengajakmu keluar besok, aku punya 2 tiket, ini film horor." Oh sial, jangan bioskop lagi. Apa ini lelucon? Apa dia mencoba mempermalukanku lagi? Staf bioskop akan mengingat wajahku karena aku adalah gadis yang membuat kentut bom yang didengar semua orang di bioskop. Aku buat alasan kalau aku harus belajar. Ini menyebalkan karena ini adalah film horor dan aku tahu aku melewatkan kesempatan untuk menjadi kucing kecil yang lemah di pelukannya. Tapi mau gimana lagi? Untuk mendukung ceritaku, aku habiskan hari Sabtu di perpustakaan. Ya, aku tahu. Aku memang sangat payah. Ini sangat mengerikan. Itu adalah hari yang cerah, tapi yang pasti aku harus berpura-pura seperti aku sangat sibuk pada sesuatu. Kalau-kalau dia dan teman sekamarku pernah berbicara dan mengetahui bahwa aku cuma tiduran dengan selimut karena merasa malu dengan 2 kentutku. Aku duduk dan membolak-balik buku. Lalu Kersen datang dan duduk di sebelahku. Ya, si kutu buku. Dia tersenyum padaku dan aku gak mau terlihat jahat, jadi aku balas tersenyum. Tiba-tiba aku mendengar suara. "Jadi kamu di sini, sibuk dengan cowok lain?" Itu adalah si manis, Trent. Ternyata dia muncul dengan makan siang dan kopi untukku. Aku mencoba menjelaskan kepadanya kalau aku bahkan gak terlalu mengenal Kersen. Saat itulah Kersen tersenyum padaku, meraih tanganku lalu berkata,
Kami menghabiskan setiap Sabtu bersama di perpustakaan dan sekarang kami resmi pacaran. Aku duduk di sana membeku. Ini gila. Pada saat aku menyadari Kirsten masih memegang tanganku dan menariknya, sudah terlambat karena tren sudah pergi. Kemudian pesan terus bermunculan dari teman-temanku. Kamu pacar Kirsten? Kalian berkencan di perpustakaan? Serius? Aku lihat fotomu. Kirsten si kutu buku mempostingnya di Instagram dengan caption, "Belajar di hari Sabtu bersama cintaku." Aku memeriksa media sosialku. Ya, Kirsten baru saja menandaiku di sebuah postingan bersamanya. Sekarang, selain dikenal sebagai gadis kentut, tren sekarang juga mengira kalau aku semacam pembohong. Masalahnya jadi sangat rumit. Aku cuma ingin bahagia selamanya bersamanya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Hey, ini Saskia. Balik lagi untuk cerita ke kalian tentang kehidupan cintaku yang gak begitu sukses. Semuanya berawal saat nonton bareng Ellie, pacarnya yang menyebalkan si Brad dan temannya yang menawan si Trent. Mau pingsan. Selama film berlangsung, ada yang kentut keras sekali dan aku akhirnya disalahkan karenanya. Lalu, yang membuatnya lebih parah, saat aku keluar bioskop, aku memang kentut di depan semua orang. Kurasa aku sudah gagal dengan tren. Beneran. Jadi dia mengajakku keluar kencan. Rasa maluku membuatku menolaknya. Dan sebaliknya, aku ke perpustakaan untuk belajar. Hanya saja saat aku di sana, tren muncul dan melihatku sedang bersama teman sekelasku si Carson dan keliru menyimpulkan. Parahnya lagi, sekarang Carson kelihatannya suka padaku. Sekarang hidupku berantakan dan tren gak mau bicara denganku. Jadi setelah habiskan suatu sore untuk melihat terlalu banyak film romantis murahan dan mengkonsumsi terlalu banyak es krim, aku menyadari mengasihani diri sendiri bukanlah jawabnya. Maksudku benar-benar tragedi. Aku gak bisa sembunyi begitu aja. Gak, aku harus angkat kepala tinggi-tinggi dan jadi tangguh seperti karakter film romantis favoritku. Jadi, keesokan harinya di kampus aku memaksakan diri untuk tampil rapi dan tersenyum saat aku mengikuti Ellie dan Brad. Mengetahui kalau Brad adalah teman Trent, kurasa akan lebih mudah bagi Brad untuk menjelaskan padanya kalau nggak terjadi apa-apa di antara aku dan Kirsten. Kenapa nggak kamu bilang sendiri aja? Brad melingkarkan matanya. Gak, aku nggak akan beritahu dia soal itu. Aku terlalu gugup untuk bertemu dengannya. Kenapa harus aku yang jelaskan langsung? Kamu cuma bersikap seolah aku peduli padanya. Aku asal bicara untuk menutupi rasa maluku. Dan di saat yang sama, Trent muncul entah dari mana. Wajahnya yang gak enak membuat kami paham kalau dia sudah mendengar semuanya. Lalu Brad menyengir dan berkata, "Sepertinya aku gak harus menjelaskan soal Carson ke Trent lagi. Tapi bisakah kau jelaskan padanya soal kentutmu yang keras di malam itu?" Aku berdiri di sana merasa dipermalukan. Aku tahu Brad itu brengsek, tapi apa harus dia membahas masalah kentut itu? Sekarang semua orang melihatku seolah aku ini pelawak. Sepanjang sisa hari itu aku berusaha gak banyak bicara. Ini adalah kesalahan Carson. Kenapa dia bertingkah seolah kami pasangan? Aku perlu menemuinya dan memberitahunya langsung kalau dia itu menghayal. Hanya saja aku nggak bisa menemukannya di kelas, di perpustakaan, atau dimanapun di kampus. Jadi mengikuti saran Ellie, saat makan siang di kantin aku mengiriminya pesan yang berisi, "Kenapa kamu ngomong kayak gitu?" Setelah beberapa saat dia membalas, "Membuatmu terkesan karena aku pikir sepertinya aku menyukaimu." Dia pasti bercanda. Aku bicara lantang dan di saat yang sama beranjak dari tempat dudukku. Gak ingat kalau aku ini berada di tengah-tengah kantin yang ramai. Oh, bagus sekali. Sekarang orang-orang melihatku seperti orang aneh. Lagi dan lagi, di hari yang sama. Aku ingin berteriak. Gak, teman-teman, kalian semua salah paham. Orang aneh di sini bukan aku, tapi cowok yang kirim pesan ke aku sekarang. Tapi, balik pada kenyataannya, aku duduk dan bergumam minta maaf ke semua orang karena kelakuanku yang berlebihan. Serius, kalau kamu suka padaku, kau harus mengejarku sekarang juga. Jangan lakukan hal konyol seperti itu, aku menulis balasan. Kukira itu akhir dari semuanya. Duh, kelirunya aku. Pesan dari Carson gak berakhir. Malahan, dia membombardirku dengan banyak pertanyaan, seperti apa hobiku, warna favoritku, makanan yang aku suka. Awalnya ku abaikan pesan-pesan itu, tapi kemudian dia balas, "Aku hanya ingin berteman dan mengenalmu lebih jauh, karena aku benar-benar peduli padamu. Kalau kamu mau aku berhenti, aku akan." Oke, jadi aku agak merasa gak enak padanya. Walaupun Carson bisa jadi sangat bergantung, dia itu cowok yang cukup baik yang gak layak kudiamkan. Jadi aku balas lagi pesannya. Dan dengan tren, di antara kami semuanya juga sudah buruk. Pada dasarnya dia bersikap seolah aku gak ada. Dan kalau kami semua sedang nongkrong, dia cuma scrolling HP-nya jadi gak perlu melakukan kontak mata denganku. Menjengkelkan sekali. Suatu hari ketegangan di antara kami memburuk. Saat itu aku duduk di rerumputan kampus dengan mereka bertiga, Trent, Brad, dan Ellie, dan Trent mengacuhkanku seperti biasanya. Lalu entah dari mana, seorang gadis muncul dan marah-marah mendekati kami. Kami semua melihat ke arah Brad. Kita akui saja dari kami semua dialah yang paling mungkin berbuat onar. Tapi kemudian gadis itu berteriak padaku, "Kamu itu orang yang jahat, Saskia. Kau curi Carson dariku."
Dia juga menambahkan kalau dia dulunya adalah pacar Kersen, tapi dia nggak lagi karena Kersen menyukaiku. Apa yang terjadi? Aku nggak suka Kersen, kataku. Tapi dia terlalu meyakinkan kalau Kersennya itu terlalu baik untuk ditolak. Kecuali aku sudah punya pacar sendiri. Sebelum aku sempat berpikir untuk merespon, Brad berkata, "Selain Kersen, ada siapa lagi, Saskia?" Memang, Brad dan komentar kasarnya lagi, yang membuatku ingin menendangnya jatuh ke tanah. Aku membentaknya, asal kau tahu ada cowok ganteng banget yang lagi mengejarku dan mungkin suatu hari aku akan menerimanya. Setelah selesai berbicara aku terkejut karena Trent tiba-tiba pergi dan marah. OMG, itu buruk sekali. Sekarang Trent mengira aku bersama orang lain. Kenapa hidupku ini kacau balau? Kemudian parahnya lagi, sekitar 1 minggu berikutnya, aku jalan keluar kelas melihat ada satu cewek di lorong namanya Amy. Dia sedang menggoda Trent. Tepat di depan mataku. Astaga, kenapa ada begitu banyak orang yang mengganggu cerita cinta kami? Ellie dan Brad yang tidak sensitif dengan perasaanku, ditambah kekacauan yang ditinggalkan Kirsten dan mantannya padaku. Sekarang ada cewek yang ingin mencuri Trent? Jelas kalau bukan aku sendiri nggak ada yang akan bisa bantu kami. Aku harus bicara ke Trent tanpa bicara secara langsung padanya, karena aku payah soal itu. Jadi, terinspirasi lagu bergenre cinta, kuputuskan menulis surat yang menyentuh. Ya, mungkin kalian bilang ini kuno, tapi menurutku ini romantis. Aku begitu terhanyut dalam pikiranku. Saat aku jalan ke kelas, aku sampai menabrak seseorang dan menjatuhkan surat di tanganku. Itu Amy, dan dia membantuku mengambilnya. Dia melihat nama Trent, dan bahkan gambar hati di sebelahnya. Lebay. Kemudian dia melihatku sejenak dan berkata, "Aku kasihan padamu, tapi harus kuberitahu kalau Trent sudah punya pacar." Apa? Aku yakin hatiku benar-benar karam. Amy cerita padaku kalau dia telah mengajak Trent kencan dan Trent menolaknya karena suka orang lain. Aku membayangkan Trent bermesraan dengan cewek lain dan itu membuatku sangat cemburu. Lumrah saja, aku nggak bisa ikut kuliah. Jadi aku bolos lalu pulang. Dengan surat cintaku yang nggak sampai terjejel di bagian bawah tasku. Kemudian di malam itu aku jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Saat itulah Kirsten mengirimiku pesan. "Kenapa nggak kasih tahu kamu punya orang lain? Kenapa memilihnya? Kenapa bukan aku?" Jelas, mantan Kirsten beritahu dia apa yang kulakukan. Aku sedang gak mood dengan pesan-pesannya sekarang. Dia buat banyak masalah untukku. Jadi ku kirim satu pesan jelas mengenai perasaanku. Aku bohong, gak ada cowok lain. Sebenarnya aku punya perasaan sepihak kepada Trent. Maafkan aku. Kirsten gak meresponku setelah itu. Kemudian Ellie menelpon, memaksaku untuk datang ke sebuah pesta. Brad bahkan berteriak lewat telepon kalau aku harus datang karena mereka terlalu mabuk. Aku gak punya kegiatan yang lebih seru. Jadi aku ke lokasi yang Ellie kirimkan padaku. Segera saat aku tiba di depan rumah, aku merasa sangat bingung. Karena rumahnya terlihat terlalu sepi untuk sebuah pesta. Apa Ellie salah kirim lokasi? Maksudku dia tadi kedengarannya sangat mabuk. Kemudian pintunya terbuka. OMG, itu Trent. Dia keluar dan memintaku mengikutinya. Cahayanya remang sekali dan gak ada satupun orang di sana. Dia membawaku ke tengah dapur, di mana ada sebuah bola disko kecil tergantung di langit-langit. Tiba-tiba, dia menggenggam tanganku, menatap lurus padaku dan mengatakan 3 kata yang gak pernah kuharapkan untuk dengar darinya. "Aku suka kamu." OMG, apa Trent benar-benar suka padaku atau aku sedang diprank saat ini? Tanganku gemetar dan pikiran konyolku bahkan membuatku melihat sekeliling memeriksa apa ada yang sedang bersembunyi. Tapi kemudian dia nyengir. "Aku rasa kamu tertegun, tapi kamu sebaiknya siap untuk pengakuanku yang berikutnya." Dia bilang kalau Kirsten adalah teman masa kecilnya. Kirsten menggoda Trent di perpustakaan karena dia tahu perasaan Trent padaku. Tapi dia nggak sadar itu jadi bumerang. Dan untuk meminta maaf, Kirsten menawarkan untuk membantu Trent mengejarku. Pertama, Trent bisa berpura-pura jadi Kirsten untuk mengirim pesan dan mengenalku lebih jauh. Lalu, untuk mempercepat proses, Kirsten minta temannya untuk pura-pura jadi mantan pacarnya. Memaksaku untuk mengutarakan perasaanku. Trent sangat putus asa oleh responku. Jadi dia putuskan berpura-pura jadi Kirsten untuk yang terakhir kalinya dan mengirim pesan itu padaku. Di mana dia akhirnya tahu aku menyukainya. Segera, Trent meminta Ellie dan Brad untuk membantunya. Wah, rencana ini benar-benar gak biasa. Tapi dari cara dia mengakui semuanya padaku dengan gugup, entah bagaimana membuat hatiku berdebar. Aku anggukan kepalaku sebagai tanda kalau aku memaafkannya. "Terima kasih." Dia balik senyum. Aku melihat wajahnya di antara cahaya redup berkelip saat mendekat ke wajahku dengan perlahan. Itulah saatnya. Ciuman pertama kami akan terjadi. Tapi kemudian aku dengar suara kentut yang keras. Apa? Brad, Ellie, dan Kirsten muncul di depan pintu. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, dan Brad sedang memegang mesin kentut dan berkata, "Ya, ini sudah waktunya kalian berdua bersama." Trent mengusir mereka pergi, lalu tersenyum dan berkata padaku, "Ayo kita coba lagi yang tadi, yuk." Aku mengangguk lalu kami berciuman. Rasanya seperti melayang. Dan itulah gimana aku akhirnya pacaran sama cowok tertampan. Oh, tunggu.
Tunggu sebentar, ceritaku masih belum selesai. Karena malam itu saat aku sampai rumah, ku terima pesan dari Trent memberitahuku kalau dialah orang yang pertama kentut di bioskop waktu itu. Dia minta maaf padaku tapi dia terlalu malu untuk langsung mengakuinya. Yang benar, ini sungguh mengejutkan tapi juga konyol. Seolah cerita kami ini jadi sangat rumit cuma karena hal yang sangat sepele. Lagi pula, kalau memang hari itu aku dan Trent kentut di bioskop, bukankah itu takdir kami? Apakah kalian mempertanyakan gurumu membencimu? Kuharap aku tak harus lakukan itu, tapi ya, guruku benci nyaliku dan benar-benar berupaya membuatnya jelas. Ngomong-ngomong aku Lori, aku 15 tahun dan kukira kalian bisa katakan aku ini termasuk anak yang menonjol karena penampilanku. Orang bilang aku ini cukup cantik. Oh iya, tahun ini aku mulai masuk SMA, meskipun aku hanya ikut sekolah setengah tahun saja, karena aku sakit selama 6 bulan dengan demam kelenjar. Ya, aku mengidap mono yang ditakuti. Aku sangat jenuh berbaring di tempat tidur menghasihani diri, jadi saat dokter berkata aku akhirnya bisa kembali ke sekolah, aku sangat gembira. Aku tak tahu apa yang ada di depan mata. Di hari pertama, harus kutunjukkan ke semua guru surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan kenapa kulewatkan tahun ajaran begitu lama. Saat kuberikan itu ke Bu Atiken, guru matematikaku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang, senang melihatmu terlihat sudah sangat baikan." Ku balas senyumnya dan berterima kasih. Lalu aku hendak berjalan pergi saat dia tiba-tiba berkata, "Permisi, kamu Lori Hannesen?" Wajahnya tampak sangat aneh. Kemudian aku mengiyakan, itu memang aku. Sesuatu dalam dirinya berubah. Dia memberikan pandangan dingin padaku dan menyuruhku segera duduk. Aku agak bingung atas sikapnya, tapi kemudian aku melupakannya. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa mengejar ketertinggalan pelajaranku. Setelah melewatkan matematika 6 bulan lamanya, aku sangat tertinggal dan tidak mengerti apapun. Ibu harus menyewa tutor untukku, dan beliau adalah guru yang baik. Hanya dalam 3 bulan, aku akhirnya bisa menyusul yang lain. Aku punya buku catatan dari sesi kami dengan banyak informasi di dalamnya. Dan kapanpun aku tak ingat sesuatu, aku hanya perlu melihatnya. Nah, suatu hari kuletakkan itu di atas bangkuku. Di sekolahku dan Bu Atiken memergoki dan melihat catatanku. Dia melangkah ke arahku dan merebutnya lalu membantingnya ke depanku. Dia sangat marah dan menghadap wajahku lalu berkata, "Jangan pernah bawa catatan guru lain ke dalam kelasku." Kau dengar aku? Saat dia mengatakan itu, sedikit air liurnya muncrat dari mulutnya dan mendarat di hidungku. Aku merasa ngeri, kenapa dia tiba-tiba marah sekali padaku? Itu agak membuatku takut dan kurasa mungkin dia marah karena aku tak pandai matematika sebaik yang lainnya. Setelah kejadian itu, aku tak berani bawa buku catatan ke kelas. Tapi kadang aku masih kesulitan, jadi aku minta ke teman yang duduk di dekatku untuk membantuku. Bu Atiken selalu memergokiku bertanya padanya lalu menghukumku. Pernah aku bersin terlalu keras dan dia memberiku hukuman. Maksudku, apa kalian bisa percaya? Ini membuatku sangat kesal hingga aku mulai berontak. Aku sering tertidur di kelasnya dan aku benar-benar kehilangan semua motivasi untuk belajar dengan baik. Dan tak hanya itu, suatu hari aku memakai baju baru ke kelas dan sumpah aku kelihatan sama saja dengan cewek lain di sekolah. Tapi Bu Atiken mempermalukanku depan umum dengan cara menyuruhku berdiri di depan semua orang, lalu berkata, "Anak-anak, Lori ini contoh sesuai dari seseorang yang lebih memperhatikan apa yang dia pakai daripada belajar. Jangan jadi seperti Lori." Bisa kurasakan wajahku memerah dan ingin menangis. Dia terang-terangan bersikap jahat padaku dan aku tak tahu sebabnya. Aku bukan cewek macam itu. Aku biasanya suka sekali belajar dan aku tidak peduli soal pakaian dan sepatu sama sekali. Tapi aku tak bisa berkata apapun karena jika aku membalas ucapannya, dia akan memberiku nilai yang lebih buruk. Yang membuatnya makin parah adalah dia juga merupakan pelatih cheerleader dan dia punya sekelompok cheerleader yang mengikutinya kemanapun. Suatu kali aku sedang berdiri di lorong ngobrol dengan temanku Jo. Kami sudah bersahabat sejak kami sekitar 3 tahun. Dan kami juga tinggal di jalan yang sama. Jadi kami tumbuh besar bersama. Jo selalu mengajakku. Jadi, kami sedang berdiri di sana ngobrol saat Bu Atiken dan beberapa murid favoritnya lewat. Tiba-tiba aku dengar salah satu cewek itu berkata, "Wah, lihat, kejutan. Lori sedang menggoda cowok lain." Kemudian gadis yang lain berkata, "Serius, dia ini benar-benar palsu." Maksudku, dia gunakan penyakitnya untuk cari perhatian dari cowok-cowok. Menyedihkan sekali. Aku tak percaya ini. Apa mereka kira aku ini tuli atau apa? Merekalah yang palsu dengan polesan makeup tebal dan semua gosip dan drama mereka. Aku tak begitu peduli mereka mengatakan hal semacam ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah cara Bu Atiken ikut tertawa dengan mereka. Aku sebenarnya melihatnya menganggukkan kepala. Jadi Bu Atiken setuju dengan mereka. Aku tahu itu tak baik dan Jo juga melihatnya. Dia sangat marah lalu menggandeng tanganku dan berkata kami harus melaporkannya ke kepala sekolah. Tapi ku cegah dia dan berkata, "Sudah biarkan saja, aku masih cewek baru di sini dan aku tak mau menimbulkan drama. Dan lagi pula, aku punya rencana." Aku nyengir padanya saat mengatakan ini.
Jadi, Bu Atikan punya aturan di mana jika HP seseorang berbunyi di kelas, mereka harus menjawabnya lewat pengeras suara. Dan aturan itu termasuk dirinya juga. Jadi hari itu aku pura-pura menabraknya saat dia memasuki kelas, dan dia melihat HP-nya terjatuh dari tangannya. Dengan cepat ku ambil dan minta maaf karena ceroboh sekali, tapi pada saat yang sama ku bunyikan HP-nya saat dia tidak melihat. Gampang banget. Kalian tahu, aku mengatur supaya Jo menelponnya. Ini akan lucu sekali. Tentu saja, 5 menit kemudian HP-nya mulai berbunyi nyaring. Ringtone-nya adalah Single Ladies, milik Beyonce dan semuanya tertawa. Dia panik dengan cepat mengambil HP-nya untuk menolak panggilan, tapi Jo sangat gigih. Dia terus menelpon dan semua orang di kelas ingat akan aturannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Nah, tunggu saja ini. Dia menjawabnya dan tiba-tiba suara Jo memenuhi ruangan, tapi dia gunakan aksen lucu yang membuat dirinya terdengar lebih tua. Sayang, jangan lupa kencan rahasia kita di hotel favorit kita malam ini. Bu Atikan kelihatan seolah dia ingin mati. Dia berkata, siapa ini? Aku tak mengenalmu. Kemudian Jo berkata, ayolah sayang, ada apa? Apa ada suamimu di sana? Tangan Bu Atikan bergetar dan ia berkata, kamu salah sambung. Tapi Jo gak mau berhenti. Kamu ini lucu. Sampai jumpa malam ini ya sayang. Bersiaplah untuk malam yang menyenangkan. Ting ting. Itu saat Bu Atikan menutup teleponnya dan seluruh kelas sunyi senyap. Harus ku gigit lidahku menahan diri agar tak tertawa. Jo benar-benar melampaui dirinya sendiri. Namun, aku tak benar-benar memikirkan semuanya. Karena beberapa hari kemudian, Jo dan aku hendak berjalan pulang saat kami dipanggil ke kantor kepala sekolah. Aku pergi dengannya, tapi mereka tak mengizinkanku masuk. Aku bisa lihat Bu Atikan di dalam ruangan bersama dengan kepala sekolah dan Jo. Entah bagaimana dia akhirnya tahu kalau Jo lah yang menelponnya. Dan sekarang kepala sekolah mengatakan kalau Jo akan dikeluarkan dan orang tuanya perlu datang untuk pertemuan keesokan harinya. Ya Tuhan, ini semua salahku. Saat dia keluar, aku langsung bergegas menghampiri dan mulai minta maaf. Tapi Jo berkata, jangan khawatir, aku yang lakukan, jadi aku yang tanggung jawab. Aku merasa sangat bersalah dan terus katakan, Jo, enggak, ini salahku. Akulah yang harus dikeluarkan. Tapi Jo bahkan tak mau mendengarkan aku. Nah, sore itu kuceritakan seluruh ceritanya kepada orang tuaku. Aku menangis saat memberitahu mereka dan jelas saja mereka marah. Tapi mereka juga mendukung. Keesokan harinya orang tua Jo datang ke pertemuan mereka. Kepala sekolah ada di sana beserta yayasan dan tentu saja Bu Atikan. Untung orang tuaku tiba tepat waktu untuk menyela pertemuan itu. Lalu kami menghambur ke dalam ruangan. Kami ceritakan pada mereka kebenarannya, bagaimana aku selama ini sangat sakit dan harus mencari tutor dan itulah kenapa aku membawa buku catatan itu. Kemudian bagaimana Bu Atikan mengancamku dengan sangat kejam dan bersikap sangat kasar padaku sepanjang waktu. Kuceritakan pada mereka insiden telepon itu adalah kesalahanku dan Jo hanya ingin membantuku. Tiba-tiba Bu Atikan berdiri dan menunjuk ke arahku lalu berkata, aku tahu itu kamu. Dasar anak manja, kamu yang harus dikeluarkan. Apa yang terjadi berikutnya sungguh gila. Ibuku berdiri dan berkata, beraninya kamu bicara pada putriku seperti itu. Kamu membencinya karena dia adalah putriku. Sudahi saja Angela, ini sudah bertahun-tahun. Nah, Bu Atikan lari ke arah ibu dan berkata, kamu adalah wanita yang mengerikan dan begitu juga putrimu. Kalian pantas bersama. Dia hampir menarik ibu tapi ayah melompat dan menghentikannya. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Semua orang terkejut. Kepala sekolah tampak sangat kebingungan lalu mereka menyuruh kami semua untuk pulang dan menenangkan diri. Sampainya di rumah, ibu mendudukkanku dan berkata, kalau kamu diperlakukan tak baik, kamu perlu memberitahu kami. Jangan menderita sendirian, oke? Kukatakan pada ibu, aku baik-baik saja dan kalau sekolah menyenangkan. Tapi kemudian ayah menyela dan berkata, kamu baik-baik saja? Jangan bohong pada kami. Kamu hampir dikeluarkan. Kemudian ibu berkata, sayang, tenanglah. Ini bukan salahnya. Kamu lihat gurunya? Dia itu iblis. Kemudian ayah hanya tertawa, aku sangat bingung. Kemudian ia berkata, oh ya Lori, seharusnya kami sudah ceritakan ini padamu, tapi Bu Atikan dulu satu sekolah dengan kami. Kemudian mereka cerita padaku bagaimana mereka bertiga sekolah bersama dan baik ibu dan Bu Atikan sama-sama suka pada ayah. Mereka pun jadi musuh bebuyutan. Mereka selalu berkelahi dan Bu Atikan dikeluarkan dari sekolah karena ibuku. Tentu saja ayah tak tahu semua itu waktu itu, dan dia jatuh cinta pada ibu. Wow, sekarang aku paham semua alasan kenapa Bu Atikan memperlakukanku seperti itu. Dia jelas masih marah dengan ibu, dan saat dia melihat namaku, dia tak bisa mengontrol amarahnya lagi dan melampiaskan itu semua padaku. Ibu berkata, Lori, kamu terlihat benar-benar sepertiku saat SMA, karena aku cantik, banyak orang menjadi iri. Kemudian ibu berpaling ke ayah, tersenyum dan berkata, aku bisa melihat Jo cukup mirip ayahmu, kamu harus berhati-hati. Saat itu ibu dan aku lalu tertawa. Ayah tak dapat berkata-kata. Dan coba tebak,
Akhirnya semua berjalan baik. Bu Atikan ditugaskan ke sekolah lain, lalu Jo dan aku hanya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Sekarang kami lebih dekat dari sebelumnya, dan pastinya ada tumbuh rasa cinta di antara kami. Pada akhirnya kehidupan SMA membaik lagi ya kan? Di SMA selalu saja ada cewek-cewek yang jahat kan? Nah, ternyata akulah sebenarnya cewek jahat itu. Dan butuh kejadian yang sungguh mengerikan untukku menyadarinya. Kalian tahu, aku ini cewek yang biasa-biasa aja. Tampang biasa, nilai biasa, dan bisa dibilang aku ini agak gendut. Ya, aku begitu tak terlihat, tapi syukurlah aku punya beberapa teman baik. Jadi tak masalah, aku puas dengan hidupku yang biasa-biasa aja. Tapi suatu hari, ku terima sebuah pesan di lokerku. Bahkan, ada gambar hati di atasnya. Jantungku mulai berdetak sangat cepat. Apakah mungkin ini? Aku membacanya dan tak percaya. Itu dari cowok bernama Dave dan dia mengaku punya perasaan terhadapku. Dia bahkan menuliskan nomor HP-nya. Aku terpaku. Lalu, kemudian ku baca bagian bawah pesan itu dan kenyataan menampar keras wajahku. Aku akan menunggu teleponmu, Sarah. Itu bukan untukku. Itu untuk Sarah. Tentu saja itu untuk Sarah. Semua cowok menyukainya. Siapa sih yang tidak? Dia cewek tercantik di sekolah. Dan lagi, lokernya berada tepat di sebelahku. Jadi Dave membuat kekeliruan. Aku hendak menyelipkan itu di lokernya. Saat kulihat dia berjalan ke arahku. Ku coba sembunyikan kekecewaanku bahwa pesan itu bukanlah untukku. Membuatku sebal melihatnya berayun ke arahku dengan rambut keriting pirang dan senyumnya yang menawan. Saat dia melihatku, dia mulai memulai obrolan ringan dan bahkan memuji kardiganku. Itu sungguh aneh. Apa serunya sih membicarakan soal itu? Apa pujian itu semacam sarkasme atau apa? Cewek bagai malaikat ini memberiku perasaan tak nyaman. Pasti dia ini tipe cewek jahat yang cuma baik di depanmu, lalu nantinya pulang ke rumah dan menuliskan namamu di buku aib miliknya. Setelah dia berjalan pergi, ku remas catatan itu dan ku lemparkan ke dalam tasku. Lalu malam itu, aku melakukan sesuatu yang gila. Ku kirim pesan ke Dave, pura-pura jadi Sarah. Aku tak tahu kenapa aku lakukan itu, tapi setelah mengirim dan menerima beberapa pesan, ternyata jadi seru. Ku cari dia di sosial media, dan aku tak percaya betapa tampannya dia. Dia setahun lebih tua, jadi kelasnya berada di gedung lain. Tak heran, aku tak pernah lihat dia sebelumnya. Bahkan, kantin kami berada di gedung yang berbeda, jadi mungkin dia juga tak pernah melihatku. Ya, walaupun dia juga gak bakal memperhatikanku sih. Rasanya sungguh hebat berkirim pesan dengannya. Aku tak pernah lakukan hal seperti ini sebelumnya, dan sebenarnya terasa cukup menyenangkan pura-pura jadi Sarah. Aku bisa bicara padanya dengan bebas dan tak perlu merasa khawatir berlebihan jika aku terdengar seperti pecundang. Karena di momen itu, aku adalah Sarah, cewek terpopuler di sekolah, dan rasanya sungguh hebat. Tak masalah apa yang kukatakan, karena aku tahu Dave menganggapku Sarah. Jadi, semua yang kukatakan padanya itu lucu atau menggemaskan. Aku bahkan cerita ke sahabatku Clara apa yang kulakukan. Dan dia heran, aku punya keberanian untuk lakukan hal seperti itu. Kutunjukkan padanya pesan-pesan kami, dan dia bilang, "Wah, gila ya kamu." Tapi, aku terus berkirim pesan dengannya, dan akhirnya merasa tak bisa berhenti. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa terus begini sebelum akhirnya ketahuan. Tapi, kurasa aku sudah akan bosan sebelum itu terjadi kok. Namun, kemudian di suatu hari, dia memintaku untuk menemuinya sepulang sekolah, dan aku bingung. Jelas, aku tak bisa menemuinya. Dan tidak pula membiarkan dia mendekati Sarah yang asli di dunia nyata. Jadi, kubuat alasan tentang betapa orang tuaku super ketat, dan aku akan mendapat masalah jika sampai ada orang lain melihat kami. Tapi dia bersikeras, mengatakan kalau dia punya hadiah untukku. Jadi, kusuruh dia letakkan itu di atas mesin penjual otomatis saja. Yang membuatku terkejut, dia menganggap ini ide yang sangat romantis. Jadi, dia setuju. Di sepanjang minggu berikutnya, dia letakkan hadiah untukku tiap hari. Suatu hari, hadiahnya kristal kecil berbentuk mawar. Keesokan harinya adalah buku puisi. Baik sekali, aku tak menyangka kelembutan semacam itu dari seorang pecinta olahraga. Lalu, kemudian dia memintaku menemuinya pada pertandingan basket Jumat itu. Dia terdengar sangat serius. Kurasa kesabarannya mulai habis. Ya, tentu saja akan jadi terlalu aneh pergi ke sekolah yang sama, tapi tidak saling bertemu sama sekali dalam 2 minggu berturut-turut, ya kan? Aku tak punya pilihan lain, kecuali setuju. Tapi, rasa panik mulai menyergap. Ada babak final dari turnamen besar di sekolah, jadi semua orang ke sana, dan Sarah akan ada di sana juga.
Dan jika Dave melihatnya, tidak, itu akan jadi bencana. Hidupku akan selesai kalau sampai mereka tahu apa yang kuperbuat. Aku bertanya pada Clara apa yang harus kulakukan. Dan dia berkata, apa? Kamu belum selesai lakukan catfishing itu. Kamu perlu memberitahunya sebelum semuanya terlambat. Dia menjuliki aku seorang catfish. Aku sangat tersinggung. Jadi aku berlalu pergi dan mengatakan aku akan membuat rencana sendiri tanpa bantuannya. Aku tahu pasti apa yang akan kulakukan. Sampainya aku di rumah, ku geledah laci obat ibuku dan temukan itu, sirup lasatif miliknya. Kutuang sedikit ke minum buah yang kubeli. Jelas saja, aku ikuti instruksinya dan cuma kutuang sedikit. Maksudku, aku tak mau membuat Sarah pingsan. Aku hanya ingin memberinya secukupnya saja, supaya dia lewatkan pertandingan itu. Aku tak tahu betapa buruk semua hal ini akan terungkap. Saat aku pergi ke sekolah esok harinya, kupastikan aku lebih awal dan meletakkannya di bangku Sarah. Tapi, ku dengar langkah kaki, dan hampir saja jantungku copot. Untung saja itu cuma Clara. Lalu dia tanya, aku sedang apa? Aku hanya katakan, aku melihat ada cowok yang meletakkan ini di meja Sarah. Dan karena iri, jadi kulihat. Sarah kemudian mengambilnya tanpa ragu, karena menerima pemberian dari para pengagum rahasia bukanlah hal baru baginya. Nah, berhasil. Setelah olahraga hari itu, Sarah meminumnya. Tapi, kemudian bencana datang. Teman-temannya juga minta seteguk, jadi dia membagikannya. Dan yang membuatku ngeri, Clara juga ikut minum. Ingin rasanya aku melompat dan menghentikan mereka, tapi aku tak bisa. Di kelas berikutnya, semua orang terus berlarian ke kamar mandi. Ini sungguh aneh. Untungnya, Clara cuma sekali ke kamar mandi. Kemudian, dia baik-baik saja. Dia mengira dia sudah salah makan. Andai saja dia tahu kebenarannya, Sarah pastinya minum lebih banyak dari yang lainnya, karena dia masih terlihat pucat setelah beberapa kali ke kamar mandi. Saat jam istirahat, ku datangi dia dan menanyakan apa dia baik-baik saja, lalu menyarankan agar dia pulang dan istirahat. Dan bahkan kutawarkan membantunya jalan ke mobilnya. Saat itu, sebenarnya aku lebih khawatir kondisinya daripada rencanaku. Tapi ya, rencanaku pun berhasil. Malam itu, Dev mengirimiku pesan, mengatakan dia tak bisa temukan aku di pertandingan basket. Ya, aku. Maksudnya Sarah. Ku bilang padanya, aku tak enak badan. Lalu kemudian dia bilang, akan mengirim hadiah besok untuk membuatku merasa baikan. Nah, saat itu Clara datang dan melabrakku. Dia menerobos ke kamarku, mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah itu keterlaluan? Lalu cerita, dia melihat sirup itu di ranselku. Aku terdiam, tapi kemudian aku hanya katakan padanya, kalau sudah waktunya para cewek jahat itu merasakan obat mereka sendiri. Tapi dia marah besar. Dia berkata, kamu ini konyol. Sarah bukan cewek yang jahat. Dia itu baik. Dia bahkan baik padamu. Apa kamu terbutakan dengan kecemburuan sampai kamu seterpuruk ini sehingga menyakitinya? Kamu tahu tidak? Kamu itu satu-satunya cewek jahat di sini. Pada saat itu, dia bergegas pergi, meninggalkanku sendirian berdiri di sana. Aku termenung di sana, tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja ku dengar? Jadi aku cewek jahatnya? Itu tak mungkin, benar kan? Clara ini temanku, bukan sih? Bagaimana bisa dia mengatakan itu padaku? Dia terus saja menyebutku catfish, lalu cewek jahat. Cewek ini benar-benar keterlaluan. Tapi, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku memikirkannya. Sarah sebenarnya tak pernah menyakitiku. Jadi, kenapa aku begitu kejam padanya? Ini bukanlah aku yang baik. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku merasa sangat bersalah. Sudah kubiarkan semuanya lepas kendali. Kenapa aku lakukan ini? Aku bahkan tak sungguhan suka dengan Dave. Tentu, menyenangkan rasanya ada cowok tampan yang bicara denganku. Tapi, dia bicara denganku hanya karena mengira aku ini Sarah. Aku tak tahu lagi apa yang ingin kulakukan. Besoknya, Dave sudah meletakkan kotak hadiah baru di atas mesin penjual otomatis. Aku terus memandanginya, dan tak yakin apa sebaiknya aku ambil. Tapi tiba-tiba, seorang cowok melihatnya, menurunkannya, dan melihat itu ditujukan untuk Sarah. Lalu dengan cepat dia berlari ke kelas dan memberikan itu padanya. Semua terjadi sangat cepat, aku bahkan tak punya waktu untuk merespon. Aku lari mengejarnya untuk melihat yang terjadi kemudian. Sarah dan teman-temannya semua berkumpul mengelilingi kotak itu dan terus mengatakan, Dave, bukankah dia yang kau taksir? Dave Miller itu? Wow, selamat Sarah. Tapi, kenapa dia berikan hadiah untukmu? Aku bisa lihat wajah Sarah merona, dan itu saat ku sadari, dia ternyata menyukainya. Ya Tuhan, aku sudah mengacaukan semuanya. Dia sangat senang, yang membuatku merasa lebih buruk.
Clara benar. Akulah cewek jahatnya, bukan Sarah. Aku harus bertindak cepat sebelum Sarah temuin Dave. Lalu mereka berdua temukan kebenarannya. Kukirim pesan ke Dave dan memintanya menemuiku di taman diam-diam. Begitu aku sampai, bisa kulihat dia sudah ada di sana, menunggu dengan bersemangat. Aku sembunyi di balik pohon dari kejauhan, lalu menelponnya. Lalu memintanya mendengarkan penjelasanku dulu. Kukatakan padanya, aku bukan Sarah, dan kulakukan ini karena aku capek merasa seperti pecundang. Tapi aku tak mengira sudah bertindak terlalu jauh. Aku minta maaf, ujarku padanya. Dia sangat bingung dan agak marah pada awalnya. Tapi setelah beberapa saat, dia bilang kalau dulu waktu di SMP, dia juga bukan siapa-siapa. Jadi dia paham posisiku, tapi dia butuh waktu untuk mencerna semua ini. Saat dia hendak menyudahi, aku berkata, "Tunggu!" Kemudian berlari ke arahnya dan mengatakan, akulah cewek di telepon itu dan aku punya berita baik untuknya. Kalau Sarah yang asli sebenarnya juga suka padanya dan yang dia harus lakukan adalah pergi dan mendapatkannya. Dia tampak tak yakin dan berkata, "Kamu tak bohong lagi padaku kan?" Kemudian aku berkata, "Aku bersumpah, dia sangat naksir padamu. Tolong, biarkan aku menebus semua ini. Aku akan membantumu." Dia terlihat sangat senang, dan aku merasa lebih baik mengetahui aku membantu pasangan bahagia ini agar bisa bersama. Mereka pantas dapatkan satu sama lain. Aku bahkan membantunya memilih hadiah selanjutnya untuk Sarah. Ya, ini waktunya untuk Sarah yang asli. Dan sejak saat itu, aku jadi seperti mak comblangnya. Dan untuk Clara, tentu saja aku minta maaf padanya, dan berterima kasih padanya karena menjadi teman yang baik dan karena telah menyadarkanku. Dan sekarang, Sarah dan Dave resmi jadi kekasih, dan aku bahkan terkadang nongkrong bersama mereka. Nyatanya, teman Dave ada yang mendekatiku. Jadi, kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Mungkin, pada akhirnya, aku akan punya pacar. Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria. Ini pasti sebuah kutukan karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan. Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya. Dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti ibu Gemma. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik.
Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya, dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali, hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka, dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad, dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu, dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya, dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu. Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lacey naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa. Biar kulihat wajah frustasi mereka, karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran. Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan. Sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan. Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad, itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok, dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, Sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik, segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini, tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang,
Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey, pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia, tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad. Mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang. Lacey tersenyum dan berkata, tentu nek, apapun untuk nenek. Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, tapi nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku. Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan, dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. Brad dan aku juga akan putus, meskipun aku ingin kalian tahu, aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan, aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan. Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami. Nenekku juga menangis dan memeluk Lacey. Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah. Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal. Jadi, begitulah. Lacey dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lacey akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya. Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuknya temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang.
Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Ha! Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam, di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya, ku ambil kotak itu dan saat makan siang, ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun, dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, "Coklat yang enak, Kak." Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, "Oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya." Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat 2 pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, "Ethan, lakukan mode zombie!" Kehadiranku mengejutkan 2 penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie.
Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, "Ethan, lari!" Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, "Kurasa sekarang kaulah yang harus pergi." Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu, aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti 2 petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, "Aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku." Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan? Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dick. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Hey, aku Henry. Dan aku 23 tahun, asal Hamburg. Dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY. Seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop. Dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia.
Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan merebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera. Tapi kali ini kubiarkan saja. Karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali ku bicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang... Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Cry. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Cry berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik.
Aku harus jadikan dia milikku. Jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya aku rasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah, wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop. Tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Hai guys, aku Chrissy, dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya.
Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertamaku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep, aku tahu ini konyol. Maksudku, seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung choker hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku. Tapi dengan tegas kukatakan tidak. Ibu mulai mengatakan, "Tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu?" Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami.
Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, "Ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya." Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, "Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani?" Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, "Oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu." Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya, ibu belum menakut-nakuti Kevin. Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, "Aku membencimu, Ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada." Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi, ibu benar sekali tentangnya. Aku panik, tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi kugunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengarang kesakitan. Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku.
Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat.